Gimana Bu? Langsung kita mulai aja atau gimana Bu? Boleh, boleh, enggak apa. Kak Julpiana, nggak apa-apa, kita mulai lagi aja. Oke, boleh Bu, dimulai boleh. Silahkan. Oke, silakan Pala. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. oke, Alhamdulillah kita udah bisa berkumpul di sini ya di dalam Zoom ini. Dalam rangka itu diskusi awal mengenai program Sekolah Lebah Madu. Nah, pada kali ini akan ada kata sambutan dari pembimbing selaku dosen kami itu Bu Rahmi, dan juga nantinya itu akan ada penjelasan program itu dari saya sendiri, dan juga kita akan berlebih berfokus kepada diskusi nantinya. Mungkin langsung saja ya Bu, kepada Bu Rahmi, silakan selaku pembimbing kami. Oke, terima kasih Pala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Julpiana, Waalaikumsalam Bapak Ketua warahmatullahi MPK wabarakatuh. Siberut Utara, kemudian teman-teman tim PKM Sekolah Lebah Madu Kepulauan Mentawai. Nah, alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk berdiskusi kembali terkait dengan beberapa aktivitas yang rencananya akan kita lakukan di Desa Muara Sikabaluan. Nah, terima kasih juga ke Kak Julpiana yang sudah mewakili Pak Kade bergabung malam ini untuk mungkin diskusi awal terkait dengan kegiatan yang akan kita lakukan di Siberut di Muara Sikabaluan yang pastinya ya. Pertama, mungkin kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Julpiana serta Pak Kade juga serta Pak Ketua PPK. Bapak boleh tahu namanya siapa, Pak? Andi, Bu. Oh, dengan Pak Andi, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Alhamdulillah tahun ini kita diberi kesempatan lagi untuk bisa bekerja sama dengan Desa Muara Sikabaluan. Nah, tahun lalu Alhamdulillah Pak Kade beserta tim memberikan kesempatan yang baik bagi kami dari UNP dalam melaksanakan program PPK Ormawa di Desa Muara Sikabaluan. Nah, Alhamdulillah tahun ini kita diberi kepercayaan lagi baik oleh Universitas Negeri Padang maupun dari kementerian untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat di Desa Muara Sikabaluan. Nah, tahun ini tim mengangkat tema tentang sekolah lebah madu. Nah, karena ini melihat situasi di tahun lalu bahwa ternyata Desa Muara Sikabaluan itu punya potensi yang alhamdulillah luar biasa untuk memanfaatkan budidaya lebah madu. Nah, tim berinisiasi untuk apa namanya mengembangkan lebih lanjut agar Bapak Ibu serta pemuda-pemuda di Muara Sekabaluan bisa lebih mengoptimalkan dalam mengambil lebah madu. Nah, salah satunya nanti insya Allah tim akan membuat nama programnya adalah program Sekolah Lebah Madu, di mana nanti Bapak dan Ibu serta teman-teman yang ada di sana akan apa namanya diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan pelatihan di mana akan didatangkan instruktur dari Padang. Kemudian kita bekerja sama juga dengan Dinas Kehutanan dan TNS dalam melatih Bapak Ibu serta teman-teman di sana dalam pengenalan entah itu nanti tentang jenis-jenis lebahnya, bagaimana cara membudidayakan lebah madu, bagaimana teknik memanen lebah madu, serta bagaimana nanti pengemasan dalam budidaya lebah madu. Nah, teman-teman tim yang dari UNP saat ini sedang mengupayakan dalam proses penyusunan kurikulumnya agar nanti program ini bisa terlaksana dengan baik dan semaksimal mungkin di Desa Muara Sikabaluan. Nah, untuk itu saya sebagai dosen pembimbing mengucapkan terima kasih. Ya, Val, jaringan Ibu sepertinya. Ya Bu, nggak apa-apa Bu. Ya, izin Bapak Ibu. Nah, saya mewakili teman-teman semua mengucapkan terima kasih banyak
atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Kadit, Kak Julpiana, dan Pak Andi juga untuk bisa melaksanakan kegiatan ini tahun ini lagi di Desa Muara Sikabaluan. Nah, untuk itu kami mohon dukungan, support, serta kerjasama dari Bapak Ibu semua. Semoga program ini bisa terlaksana dengan baik, serta teman-teman bisa melaksanakan aktivitas ini dengan lancar dan kehadiran kami mudah-mudahan bisa di sana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya juga malam ini untuk berdiskusi bersama kami di sini. Terima kasih banyak. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Nah, terima kasih kepada Bu Rahmi selaku pembimbing kami dalam tim PKM Lebah Madu ini. Nah, sebelum saya memaparkan tentang materi tentang program kami, izinkan saya untuk memperkenalkan nama saya Nurfalah. Saya diamanahkan sebagai ketua tim dan juga untuk anggota tim itu yang pertama Randy Prayoga dan juga udah alhamdulillah dapat hadir. Dan yang kedua itu Ramos eh, dari jurusannya itu Teknologi Pendidikan dan juga ada satu lagi itu Ojan itu dari geografi dan juga Manda itu dari biologi. Nah, saya akan memaparkan materinya program kami ya Pak dan Kak Ana izinkan share screen. Hmm. Nah, mungkin untuk program ini itu secara singkat saja, nanti lebih kepada diskusi saja nantinya. Nah, untuk program sekarang itu tentang program Sekolah Lebah Madu Orasi Sikabaluan sebagai rintisan pusat edukasi lebah madu hutan berbasis prinsip agroforestry di Kepulauan Mentawai. Nah, untuk identifikasi masalah, itu masyarakat melakukan panen lebah madu hutan dengan sistem tradisional. Terus yang kedua, sistem tradisional itu tidak memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan kurang menguntungkan secara ekonomi. Dan yang ketiga, sistem tradisional dilakukan dengan mengasap lebah sarang lebah atau membakarnya. Terus metode pelaksanaan program itu ada penyusunan perizinan, penyusunan pengelola, menyusun kurikulum, kelas edukasi lebah madu, dan kelas edukasi pelatihan lebah madu, dan kelas edukasi pelatihan budidaya lebah madu, evaluasi program, dan laporan hasil edukasi. Nah, untuk realisasi nantinya program kami di Mentawai, Bapak dan Ibu sekalian itu ada 3 kelas nantinya kita di Sekolah Lebah Madu. Yang pertama itu ada namanya kelas edukasi lebah madu dan agroforestry. Yang kedua, kelas edukasi pelatihan panen lebah madu dan yang ketiga, kelas edukasi pelatihan budidaya lebah madu. Untuk kelas pertama ini, masyarakat itu akan mendapatkan pengetahuan tentang konsep dasar agroforestry, biografi, dan jenis lebah. Nah, ini lebih kepada materi nantinya ya, Pak. Terus yang kedua itu kelas edukasi pelatihan lebah madu. Nah, pada kelas ini, praktek yang akan dilakukan berhubungan dengan sistem panen lebah madu hutan yang berbasis pada prinsip lestari. Jenis lebah madu yang dipanen adalah susunan atau apis dorsata. Terus yang ketiga itu kelas pelatihan budidaya lebah madu namanya ya Pak. Itu ada dari awal pencarian koloni lebah terus memasang perangkap jebakan, membuat kotak stup dan kotak jebakan, memudayakan lebah dengan kotak stup dan merawat koloni lebah madu. Memanen lebah madu dan stup dan teknik pengawasan madu hingga strategi pemasaran. Nah, yang terpenting di sini itu program kami itu bermitra ada 2 mitra. Yang pertama Karang Taruna dan yang kedua itu KTH Berambang. Yang KTH ini berfokus kepada budidaya lebah madu.
Nah, untuk lokasi itu kami udah bekerja sama dengan TNS, itu langsung kepada TNS yang ada di Kota Padang. Kemarin udah memberikan surat, bahwasanya itu dari ACC untuk lokasi itu di TNS SPTN wilayah 2. Begitu. Mungkin itu aja yang disampaikan mengenai program ya, Pak. Untuk keberlanjutannya atau yang perlu kita diskusikan, dipersilakan, Pak dan Ibu, Bu Ana. Gimana Bu Ana? Untuk KTH-nya ini udah tahu ya Bu Ana mengenai program Sekolah Lebah Madu ini? Eh ya, halo selamat malam. Eh, Kalau maaf sebelumnya Kak Fala, kalau untuk KTH yang Barambang ini kebetulan mereka kelompok baru. Kan kelompok yang sebelumnya dibentuk oleh tim tim Randy juga kalau nggak salah. Tim Randy juga itu kemarin yang di Bose. Itu kan udah melakukan pelatihan juga berupa pelatihan juga di sana kemarin di Bose. Cuman gagal. Jadi kalau untuk KTH Barambang ini eh, kami pemerintah desa buat yang baru lagi KTH-nya seperti itu, Kak. Oke, oke, berarti belum ya, Bu. Bu, mengenai KTH yang kemarin, kan kita meregistrasinya di Dinas Kehutanan agar bisa kami bekerja sama dengan KPH. Nah, untuk registrasi kemarin itu masih kurang beberapa data, Bu, seperti KTP sama berita acara dan juga KK gitu. Gimana, Bu? KTP sama kakak yang kelompok KTH Barambangnya itu ya. Iya, 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 Bu. Eh, Insya Allah besok diusahakan untuk dilengkapi ya, Kak ya. Oke. Oke, terima kasih Bu Ana. Yang tiga itu ya Bu Ana, berita acara, KTP sama eh, kartu keluarga per masing-masingnya. Itu berita acara pembentukan kelompoknya ya. Iya, iya Bu. Nah, nanti ada tanda tangan gitu. Nanti kalau formatnya nanti dikirim. Kemarin udah dibilang juga sama KPH, seperti ini formatnya gitu. Oke, oke. Udah dibilang. Oke, Bu Ana. Jadi mau Eh, mau tanya mau tanya Kak, kalau untuk mm-mm. program yang besok yang akan dilaksanakan ini itu semacam apa? Apakah kegiatannya yang langsung kita ke lapangannya atau hanya seperti pelatihan aja? Nah, kalau untuk perancangan yang sekarang, itu kan kita mengangkatnya bukan hanya pelatihan, tapi membuat suatu sekolah. Eh, Sekarang lagi penyusunan kurikulum. Kalau untuk dikatakan sekolah, pasti akan ada materinya dan juga prakteknya. Nah, jadi kalau awal-awalnya itu, awal pertama itu perkenalan, dan juga yang kedua nanti akan ada eh, pengetahuan atau pemberian materi dan juga tentang budidaya lebah madu itu secara praktek. Oke, 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 sip, sip. Oke, Pak Andi, gimana berapa anggota Karang Tarunanya, Pak? Oh baik, terima kasih Bu. Pertama izinkan saya perkenalkan, saya Ketua Karang Taruna Desa Mores Kawalon, nama saya Andi Sekaraja. Oh, terima kasih atas pemberitahuannya dulu Bu Fala. Ini mungkin perdana kita jalin komunikasi dengan mahasiswa UMP yang mau mengadakan sosialisasi kepada Karang Taruna Sedesa Muaras Kawaluan. Kita apresiasi dengan kegiatan ini. Tentu ini menjadi awal bagi kami dan untuk keanggotaan kami kita mencakup di Desa Mores Kabaluan ada 5 dusun dengan berbagai zona yang berbeda-beda. Nah, namun demikian
dengan penyampaian Ibu tadi, Sekolah Lebah Madu mungkin bagi saya masih awam. Masih awam meskipun targetnya mitranya kepada Karang Taruna dan KTH Barangbang. Saya secara pribadi tidak tahu tentang Sekolah Lebah Madu ini. Tapi kalau memang ada tugas khusus kepada Karang Taruna mungkin untuk mengikuti kegiatan ini, kami siap untuk berdiskusi lagi kalau mungkin tim turun ke lapangan ke Desa Mores Kabaluan. Untuk diperkirakan anggota kita untuk sekarang ini kita hampir rata-rata pemuda-pemudi yang ada di Desa Mores Kabaluan. Kalau jumlahnya Bu mungkin banyak, lebih dari mungkin 200 Bu. Ya. Tapi kita mau targetnya kalau memang ada ini kita bisa surati secara langsung melalui ketua-ketua pemudanya supaya ikut ambil bagian dalam kegiatan yang akan nanti kalau memang betul tim ini turun ke Desa Mores Kabulan. Itu mungkin yang bisa kami jelaskan, Bu. Terima kasih. Oke, oke, baik. Terima kasih ya, Pak. Oh, berarti banyak ya, Pak, sekitaran 200-an. Nanti gimana kalau kita adakan diskusi Zoom lagi itu dengan anggotanya, Pak. Nah, biar secara apa, kalau turun ke lapangan itu nggak langsung terkejut istilahnya gitu. Karena kami insya Allah itu sekitaran Agustus tanggal 21 itu ke eh, Mentawainya gitu. Nah, langsung program gitu, Pak. Kalau kami udah di Mentawainya gitu. Oh, boleh juga, Bu. Apalagi sekarang ini kan kita lagi sekarang ini lagi seluruh dusun ataupun pemuda lagi berkumpul di kecamatan lagi merayakan HUT RI, ya mungkin Iya. kita bisa cari waktu, kita bisa ajak ketua-ketua pemudanya, pengurus-pengurus pemudanya bisa secara lisan lah untuk mengetahui kegiatan-kegiatan ini supaya mereka bisa ya termotivasi lah ikut ambil bagian. Kira-kira demikian, Bu. Oh iya iya bagus semoga mantap. Kami sangat bersemangat nih Pak. Sepertinya Karang Taruna itu ya Pak partisipasinya aktif dalam kegiatan ya. Eh, dan juga Pak perlu diketahui juga bahwasanya program kami ini nantinya kan Sekolah Lebah Madu sebagai rintisan. Rintisan berarti artinya itu berarti ini awal Pak. Nah, awal awal sekolah. Nah, nanti akhirannya itu akan terbentuk kepengurusan Sekolah Lebah Madu. Itu dari dua kelompok Karang Taruna sama KTH Pak. Hmm, begitu nantinya. Oke, oke, Bu. Oke, siap, siap. Hmm. Itu untuk kegiatan HUT-nya sampai tanggal 17 ya, Pak? Iya, Bu. Oh, kegiatan apa aja tuh ya, Pak? Bidang olahraga aja, Bu, ya. Oh, bidang olahraga. Oke, Hmm. oke. Mungkin Ren, ada yang perlu ditanyakan, Ren? Oh ya, izin tanya Pak ya. Oke, oke. Lanjut. Pak, mungkin untuk program kerja dari Karang Taruna sendiri ada berapa program kerja per masing-masing bidang, Pak? Oh, kita begini Pak, kita baru di awal Januari terbentuk Karang Taruna yang beberapa tahun lalu mungkin agak vakum lah karena durasinya kurang tidak aktif pengurusnya. Kita baru terbentuk di Januari kemarin. Kita untuk kegiatan kita ada 5 bidang Pak. Ya, ada 5 bidang. Ya. Bidang apa aja ya, Pak ya? Satu bidang olahraga satu, lalu bidang pelatihan ada, ya. Lalu ada bidang humas, lalu bidang apa namanya itu ya, kerohanian atau sosial, ya. Terakhir bidang keamanan Pak ya. Oh iya. Nah, mungkin dari adanya program Sekolah Lebah Madu ini, Pak, mungkin nanti program ini bisa diangkat, harapannya bisa diangkat juga dan ada keberlanjutannya gitu, Pak, untuk Oke ya.
Sinyalnya kurang bagus, Pak, kurang jelas. Kurang jelas suaranya Ren. bidang pelatihan dan pendidikan. Suaranya kurang jelas tadi, Pak. Hanya seperti itu. Mungkin jaringannya kurangnya bagus ya Pak. Soalnya lagi di tempat apa juga Pak, di tempat inspirator lebah Indonesia itu di Padangnya juga, di Lubuk Minturun namanya Pak. Nah, mereka lagi menyusun eh, buku panduan mitra. Nah, nantinya kami waktu sekolah Lebah Madu nih Pak, itu mengasih buku nantinya, buku saku gitu Pak, untuk mitra, untuk peserta gitu. Kira-kira Pak, kalau untuk Karang Taruna nih ada tempatnya ya Pak? Maksudnya tuh sekretnya atau kantornya gitu? Atau gimana ya? Oh, untuk sementara untuk sekretariatnya belum ada, Bu. Masih numpang di Desa Mores Kabaluan. Oh, dengan kepengurusan baru kita ini masih kita benahi dulu, Bu, ya. Masih kita benahi step by step sehingga mungkin nanti kita akan konsultasi dengan desa apakah ada tempat mungkin kami dikasih khusus untuk Karang Taruna. Oh, mudah-mudahan lah ya kalau kita mau bicarakan lagi sama desanya begitu, Bu. Untuk sementara kita masih numpang, Bu. Penumpangnya itu di mana ya Pak? Di rumah Di warga atau di kantor kantor desa di, atau gimana ya? di kantor desanya, Bu. Ya, kantor desanya. Ya, siap-siap. Bu Rami ada yang mungkin mau ditanyakan Bu? Oke, terima kasih Fala. Pak, izin bertanya, berarti kepengurusan Karang Taruna ini mencakup semua wilayah yang ada di Desa Muaras Kabaluan berarti ya Pak? Beda Dusun Bose, dusun-dusun yang lain, Muaro, dan lainnya juga berarti ya Pak? Iya, Bu, betul, Bu. Oke, berarti nanti kepengurusannya satu di bawah yang saat sekarang masih di bawah naungan kepala desa. Iya, betul. Jadi kita kepengurusan, Bu, kita pilih ada perwakilan-perwakilan dari dusun ya yang bisa menaungi mereka. Jadi ketika ada sesuatu bisa langsung konsultasi kepada kita selaku pengurus inti. Begitu, Bu. Oh iya. Mungkin nanti untuk kegiatan ini juga bisa mungkin Pak kita melibatkan pemuda-pemudi yang memang apa namanya memiliki semangat juga untuk terlibat dalam kegiatan sekolah Lebah Madu ini karena harapannya nanti dengan kita bekerja sama dengan KTH serta Karang Taruna ke depannya sekolah Lebah Madu ini bisa dihandle oleh teman-teman yang ada di sana gitu karena kan konsepnya tadi seperti yang Fala sampaikan dia kan sekolah rintisan Pak. Jadi nanti selepas kami dari apa dari melakukan kegiatan ini, nah jadi Bapak dan teman-teman di sana juga sudah bisa mengelola program ini dengan baik juga nantinya gitu. Makanya nanti kita akan adakan pelatihan sama seperti yang disampaikan oleh Fala tadi. Nanti ada beberapa kelasnya juga, jadi teman-teman di sana dulu diberikan teori ataupun materi terkait dengan pengenalan entah itu lebah madunya, cara panennya, jenis-jenis lebahnya, dan lain sebagainya. Nah, nanti baru ada sesi praktek di lapangannya, Pak. Nah, kita nanti bekerja sama juga dengan beberapa teman-teman yang lain juga dari Dinas Kehutanan, dari TNS, kemudian dari Ilmi juga. Salam kenal Bang Aul ya. Ya, salam kenal Bang. Belum pernah jumpa soalnya ya, salam kenal. Nah, Bang Aul juga dari Ilmi nantinya Pak yang akan apa ikut ke Mentawai bersama kita dalam kegiatan sekolah Lebah Madu ini nantinya. Oke, Pak, Bu. untuk ya, untuk pelaksanaan kegiatan berarti nanti kita di TNS ya sudah oke ya sejauh ini.
Udah Bu, tinggal apa namanya disposisi dari mereka aja lagi balasan dari mereka. Ah, oke. Itu dari Ibu Val. Oke, makasih Bu. Nah Pak, ini Bang Aul ini itu sebagai nantinya uh, pemateri kita juga salah satunya ya Pak. Boleh, boleh. Mungkin Ren ada yang mau disampaikan Ren? Bang Aul ada yang mau disampaikan Bang? Nggak nyimak nggak dari tadi tahu nih nyimak dulu. Oh iya iya. Ya, Randy apa yang mau Oke oke. disampaikan ada? Udah. Iya. Ini Pak Rizal ada. Ada, cuman tadi staffnya sih. Baik Bu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Terkait waalaikumsalam. teknik budidaya lebah madu, nanti di sana kita bahas dari awal jenis-jenis lebah, cara mendapatkan lebah, perawatannya, hilirisasi produk turunannya juga ya Pak Ketua. Jadi di situ nanti kami akan coba juga mengedukasi, melakukan pelatihan terhadap anggota PPK ya, ya, anggota kelompok KTH ya, kelompok tani hutan. Nanti bagaimana caranya kita budidaya lebah madu kelulut. Dari seawal ini kita tentu harus sediakan bibit. Nah, di dalam pengadaan bibit ini kita bahas bagaimana cara mendapatkannya. Setelah kita dapatkan koloni yang akan kita budidayakan, tentu kita akan membahas masalah bagaimana dia supaya dapat menghasilkan madu berkepanjangan. Nah, setelah itu hasil produk turunannya, artinya gini Pak, dijadikan apa aja madu ini. Nah, ini terkait pasar ke depannya. Misalnya nanti madu ini bisa jadi sabun. Nah, mungkin kita bahas di sana nanti bagaimana. Jadi kelompok setelah diedukasi nanti itu nggak beli sabun lagi ya, gitu ya Bu ya. Jadi itu yang pertama, lebah tanpa sengat. Lalu juga terkait lebah bersengat seperti Apis dorsata, kalau di sana disebut simami ya, simami ya. Nah, ini kita cukup prihatin terhadap simami, proses panen simami selama ini itu cara dibakar di sana Pak. Nah, ini bagi kami sebagai praktisi perlebahan dari ini sangat miris sekali. Nah, ke depan cara teknis pengambilan Apis dorsata lebah simami ini kita ajarkan juga kepada kelompok nantinya. Nah, itu untuk simami. Kebetulan di sana potensinya cukup lumayan besar itu. Penebaran simami banyak kali di sana itu. Banyak kita temukan. Nah, selama ini kan betul tuh Pak Ketua ya, dengan cara dibakar ya. Ya. Cara dibakar ya. Nah, Betul. ya siap. Itu biasa dengan cara dibakar di sana ya Pak ya. Ngambil Ya, betul. simami. Nah, ke depan bagaimana kita bisa memanen simami itu menjaga siklusnya gitu, agar simami tidak punah dari Kepulauan Mentawai ke depannya. Nah, tentunya yang aman dan nyaman, baik bagi diri kita sendiri, begitu juga dengan masyarakat sekitaran nantinya di daerah simami yang akan kita panen ini. Nah, mungkin itu yang sedikit yang bisa kita sampaikan malam hari ini, Pak. Kalau jika ada pertanyaan, ya boleh silakan diajukan pertanyaan. Ya. Baik, terima kasih infonya Pak. Saya pribadi tentang sekolah lebah ini juga awam, dan mungkin ada beberapa mungkin kalau mungkin nanti tim turun ke lapangan bisa lah mungkin ada teman-teman yang kebetulan mungkin anggota-anggota Karang Taruna
ya sering mengambil si Mami inilah. Jadi teknisnya kan ketika ada pelatihan-pelatihan ini mereka sudah lebih tahu karena kita masih mengambilnya masih secara tradisional, misal apalagi dengan dibakar begitu. Dan risikonya sangat tinggi. Nah, mungkin dengan tim ini turun, mungkin teman-teman kita yang kayak kita yang di Sikabalon ini bisa lebih paham lagi cara memanennya. Mungkin hanya itu yang bisa kami gambarkan sedikit, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Oke, sama-sama Pak Ketua Karang Taruna. Gimana, Ramos? Ramos ada yang mau ditanyakan Ramos sama pihak desanya? Ojan, gimana? Ojan ada yang mau ditanyakan? Udah cukup, Atau Pak. yang ada yang mau disampaikan? Oh, cukup. Oke, siap. Cukup kan? Ramos? Oh, Ramos. Cukup ya. Mungkin gitu aja dulu. Oh iya, satu lagi Pak. Mengenai untuk anggota, itu saya dengar tadi itu lebih dari 200 orang ya anggota Karang Tarunanya. Kira-kira Ya. kalau yang aktif itu di Muara Sikabaluan atau di Desa Muara Sikabaluan itu sendiri berapa orang gitu Pak perkiraan? Oh, kita kan desa yang terdekat ini Bu ada 3 dusun. 3 dusun. Ada Muara, Hmm. Nang dan Pokai. Bose dan Hmm. Puran agak jauh karena situasi geografisnya. Kalau mungkin keanggotaan 3 dusun ini pemuda-pemudinya itu ada di angka sekitar 100 lebih lah. Begitu. Oke, begitu ya Pak. Oke, siap. Nantilah kita bicarakan lagi mengenai keanggotaan ya Pak. Nggak mungkin juga kita mengedukasi itu lebih dari 100 orang. Dan untuk perkiraan itu sekitar 50 orang. Dan kami berharapnya untuk yang bergabung sama Sekolah Lebah Madu ini itu orang-orang yang aktif dan juga berkemauan tinggi lah Pak tiganya untuk belajar Sekolah Lebah Madu ini gitu. Oke Bu. Sebelumnya, ya. Mohon saran Bu. Ketika kegiatan ini mau dilaksanakan, jauh-jauh hari disampaikan sehingga kami bisa atau mungkin melalui desa surati kami sehingga kami bisa sampaikan melalui ketua-ketua pemudanya untuk mengirim tanya demikian Bu. Oh begitu, oke siap-siap. Biar juga merata juga ya Pak, bukan hanya Ya. di Desa Muara Sekabalan. Oke paham. Ya, Siap. gitu. Oh begitu. Kalau kira-kira kalau diadakan suatu Zoom kayak gini, itu di lain waktu, itu kemungkinan anggota itu bisa join atau gimana ya? Bisa bergabung atau gimana? Saya tidak bisa pastikan Bu ya. Jadi mungkin kita sampaikan teman-teman jangan-jangan kan mereka nggak tahu aplikasi Zoom ini Bu ya kan. Oh iya. Ya. Siap. Baik-baik, nggak apa-apa. Oke, gimana? Saya kembalikan lagi kepada Bu Ana selaku staf desa dan juga Pak Kadesnya. Gimana Pak? Halo, Bu Ana masih di Zoom? Halo Bu Ana. Iya, halo. Gimana Ibu? Ada yang mau disampaikan lagi? Itu menurut saya saran yang bagus ya Kak Fala ya. Nggak apa-apa kita mengadakan Zoom lagi di lain waktu. Nanti insya Allah kami akan usahakan menghadirkan salah satu pengurus atau anggota dari KTH Barambangnya supaya ada juga supaya mereka juga tahu bahwasanya bahkan ada program sekolah lebah madu di Desa Maras Kabaluan yang mitranya itu salah satu KTH dari kelompok mereka, Kak. Insya Allah kita bakal hadirkan lah salah satu dari mereka agar ikut Zoom nanti di lain waktu. Ya, baik-baik. Baik, Bu. Ya, itu sangat bagus ya, Bu. Karena nggak mungkin juga perwakilan aja. Kalau bisa itu menyeluruh, biar tahu programnya. Iya, Bu.
Oke. Kalau untuk Bapak gimana, Bapak Pak Nggak masuk Pak Kades? ya? Nggak masuk. Eh, halo, Assalamualaikum. Iya, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera awak kayaknya ada gangguan kayaknya. Oke, oke, nggak apa-apa, Pak. Ah. Jadi Farah, mohon maaf Bapak terlambat masuk. Iya, nggak apa-apa, Pak. Jadi ada tamu Bapak di Topejat. Oh, iya, Pak. Jadi Kak Ana masuk ya, masuk dia dalam Zoom kita. Masuk, Pak. Dari tadi lagi, Pak, masuknya. Ya, jadi secara konsep di Skabaluan kita memang salah satu upaya peningkatan ekonomi itu ada warga kita yang berusaha melalui penangkapan madu. Ya, itu topik kita ya. Betul. Jadi, namun di tingkat desa itu belum kita Apa ya, Jan? Mohon maaf, Pak. Suaranya itu agak putus-putus. Oh, bapaknya. Bapak Ujan. Enggak, Bang. Bagusnya ada camat juga ya, Bang. Ya, Fala, Iya, iya, Pak. Ini putus tadi. udah, iya, Pak, putus tadi Jadi, suaranya putus-putus. ya jadi kalau untuk pengembangan apa namanya pengembangan progres budidaya madu itu seperti yang sudah kita laksanakan di Bose itu hanya mungkin tingkat dari pengetahuan masyarakat secara membudidayakan itu yang belum didapat, sehingga mereka itu lebih cenderung menangkap madu yang di hutan. Itu kira-kira. Kalau di sekitaran Bose itu ada satu pelaku yang sering mengambil madu, apa itu namanya ya, madu yang dia di bawah itunya, apa namanya, sarangnya itu dia nggak di atas. Kalau seperti madu yang kita tengok kemarin, satu kali apa itu kira-kira. Nah, dia sudah memiliki 40 sarang itu. Oh, 40 sarang. Jadi dia ambil sekarang, anak-anaknya kan nggak diambil itu. Nah, jadi 2 bulan, 3 bulan, entah berapa bulan, nanti indukannya nempel lagi di sana. Itu dia. Kemudian diambil lagi madunya, 3 bulan, 4 bulan ke depan, nempel lagi di sana. Dia sudah memiliki 40 sarang hari ini. Berbeda dengan madu yang mereka ambil yang di atas kayu ya, yang ganas madunya itu. Madu yang tidak bisa dimadu kayaknya kan. Jadi Agaknya seperti itu, Pak. iya. Jadi itu memang ambil habis, sistemnya sistem dibakar. Habis diambil, nggak ada yang tertinggal. Jadi ketika ada sarang baru, mereka harus cari lagi sarangnya. Nah, kalau kita pengen melakukan pembinaan itu, memang Bapak melihatnya apa ya? Ya kita perlu mempatenkan apa yang mereka dapatkan itu dalam bentuk mencari memasarkan hasilnya
atau kalau kita kembali lagi untuk membudidayakan madu seperti yang di Bose itu, seperti yang kita lakukan di Bose, Bapak rasa bisa, hanya dalam konteks kita melakukan pelatihan secara rutin, sehingga masyarakat atau si pelaku itu secara pengetahuan mereka memiliki ilmunya. Nah, jadi di Sekabaluan kisaran madu itu yang berkembang itu kalau ada madu yang di mangrove, nah itu banyak juga diminati karena kita hutan mangrove kita luas. Jadi dia tidak memiliki musim itu. Kalau memang ingin dicari, itu ada. Dengan rasa yang sedikit pahit, nah itu kira-kira. Dia hitam hasil madunya. Kalau yang di hutan biasa, ya melihat musim buah yang ada, itu cenderung bermusim juga dia. Bermusim, tetapi jika musimnya itu memang banjir hasil yang mereka dapat si pengolah madu itu. Sekali pergi mereka bisa dapat 15 liter, 15 botol ya, kalau di sana di botol. Sekali pergi. Kemarin juga sempat kewalahan kita untuk menjual hasilnya karena kita belum bisa dikirim ke Padang pun dia tanggung, dijual di Sekabaluan pun tidak seluruh orang juga yang konsumsi itu. Jadi Bapak melihatnya bagaimana kita kita dukung yang mereka lakukan hari ini, apakah dalam bentuk memasarkannya atau terserah teman-teman programnya kira-kira apa. Namun kalau untuk membudidayakan itu, Bapak rasa masyarakatnya siap. Itu kira-kira yang dapat Bapak sampaikan untuk persentase tentang budidaya madu. Terima kasih, Fala. Oke, terima kasih ya Pak. Pak, izin bertanya Pak. Ya, Untuk KTH Barambang ini, ya, untuk anggotanya itu dari dusun mana aja ya Pak? Atau di Desa Moras Kebaluan atau gimana ya Pak? Untuk ya. Kalau posisi KTH mereka yang tinggal. ya itu kan Bu Ana yang progres. Cuman di saat itu Bapak sampaikan tersebar di 5 dusun. Tersebar di 5 dusun yang betul-betul mereka adalah pelaku aktif mencari madu di hutan ya, madu hutan. Tetapi belum membudidayakan madu sendiri. Jadi ada yang dari Bose, itu kebanyakan ada yang dari Nangnang, dari dusun Nangnang, dan kita di lingkungan Desa Moras Kebaluan itu pada umumnya. Ada juga Bapak rasa di Pokai juga ada. Sudah diterima ya? Oke. SK-nya sudah diterima? Udah Pak, kami udah Ya. bolak-balik ke dinas juga. Namun masih Iya, ada juga berkas yang masih kurang gitu Pak. Kayak berita gitu. acara, terus sama KTP sama kakaknya juga. Begitu Pak. Oh iya. Nanti coba dikonfirmasi dengan Kak Anang, Bapak rasa itu tidak sulit. Ngumpulin KTP, KK, itu nanti bisa dikirim via scanner WA, atau nanti kalau Siap. butuh fisiknya yang fisiknya ya kayak Bapak rasa dikirim via WA aja, tapi di scanner ya. Tinggal Fala melakukan komunikasi aktif dengan Kak Ana, karena Kak Ana kan di kantor itu kasih kesejahteraan. Ya Iya memang Pak, udah siap. membantu tugas beliau untuk mengangkat satu program dan membudidayakan madu. Oke, Gitu. siap Pak. Jadi Fala ke depan coba kita fokusnya bagaimana kita bisa menyampaikan ke publik Sikabaluan memiliki madu begitu ya.
Oke, Nah, baik. kita nanti akan Strategi rancang, pemasaran. iya, Mm, kita akan rancang bagaimana membuat label yang menarik. Kita Ya. buat packing atau semacam botolan, kita jual nama Sekabaluan begitu. Nanti teman-teman progres itulah nanti kita bicarakan anggarannya bagaimana dan lain-lain. Ini ketua Karang Taruna hadir masuk. Jadi Fala daftarkan Oh, Karang jadi Taruna. program Oh kita iya ada. Sekolah Lebah Madu ini ada dua, Hmm. Pak. Memang Karang Taruna sama KTH, Pak. Bapaknya juga hadir Iya. dari tadi. Alhamdulillah. Iya. Ini Pak Andi ketua Karang Taruna. Oh iya, Pak. Siap. Ketua Karang Taruna. Yuk, Bang Andi. 282 Bale. Jadi silakan lakukan komunikasi dengan teman-teman Karang Taruna. Bapak sebetulnya menunggu diskusi tatap muka. Kalau memang ada waktu teman-teman untuk langsung ke Sekabaluan, Bapak mau menyampaikan kira-kira apa namanya, Fala, ya kita coba berkomunikasi langsung dengan kelompok, dengan si pelaku, kita serap informasi dari mereka, lalu peluang apa yang dapat kita kembangkan dari usaha mereka, kita masuk ke sana. Oke, Itu dia. siap. Jadi konsepnya seperti Oke. ini. Konsepnya madu yang mereka ambil hari ini, kita mesti tahu dulu kita mesti tahu madu jenis apa begitu. Madu jenis apa, namanya apa, khasiatnya apa, itu kira-kira tingkat kadar madu yang mereka ambil yang dari Sekabaluan itu umpama tingkat airnya berapa persen. Jadi tentu harus dilakukan uji labor atau apa, Bapak kurang paham. Nah, itu dulu. Kira-kira khasiatnya sekian persen ini. Jadi itu kira-kira yang harus kita jual ke publik. Gitu kan? Nah, begitu kira-kira Fala. Izin gimana yang habis. Jadi siapa yang balau? Oh iya. Iya. Ini Bapak Kepala Desa. Bang Awul mau ada yang mau ditanyakan? Wajah Bang beda tempatnya mau di Zoom kok ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Alhamdulillah sehat. Iya. Jadi sehat, Pak, Bang. Yang aku simak dari sejauh pemaparan Bapak tadi itu, Bapak Kepala. Iya. Tadi itu ada membahas masalah lebah liar yang dilakukan perburuan di alam oleh si pembolak. Pas, benar. Untuk jenisnya tadi itu aku nyimak ada yang dari Apis dorsata atau si mami yang kita sebut di desa Sikabaluan. Juga ada si Susi, yaitunya Apis cerana. Nah, Nah, untuk si mami ini itu belum ada sampai saat sekarang cara untuk membudidayakannya. Namun perlu kita edukasikan ke masyarakat Sikabaluan, khususnya ke kelompok ini, bagaimana cara memanen lestari yang berkelanjutan agar siklus lebah dari Apis dorsata atau si mami ini tetap terjaga ke depannya, sehingga anak cucu kita juga dapat meraih hasil dari si lebah itu ke depannya. Tapi untuk si Apis cerana tadi bersarang dia di kayu-kayu rendah-rendah di dalam lubang kayu, biasanya pohon kayu. Itu si Susi di sana sebut itu bisa dibudidayakan. Nah, potensinya itu ada di hutan mangrove. Karena mangrove itu juga bunganya itu berkepanjangan. Nah, artinya musim dia tidak habis musim dia di situ, Pak, sehingga berkemungkinan di hutan mangrove itu si lebah ini bisa betah, dia tidak mudah hijrah di sana di budidaya.
karena masih ada Ya, sumber pakan, setidaknya kalau kita tidak dapat madu, untuk mempertahankan kelangsungan hidup koloni tersebut bisa dia dapat dari vegetasi mangrove ini. Nah, ya, itu yang pertama tadi Pak ya. Yang ya, betul, ya. keduanya itu terkait masalah pasar tadi Pak. Sampai bicara masalah brand. Nah ini bagi aku sangat menarik betul ini Pak. Iya, Nah, bisa branding nanti ke depannya madu hutan apis dorsata dalam kurung Simami iya, Desa Sikabaluan Mentawai. Nah nanti kita lakukan juga uji laboratoriumnya. iya, Iya kan, uji laboratorium kandung-kandungan yang terdapat di dalam madu tersebut. Apakah ada suatu unsur nanti yang di mana tidak didapatkan di daerah lain. Nah, ini tentu iya, potensi sangat besar potensinya untuk penambah apa ya? Income. Ya, kita iya, pun bisa mengangkat harga yang lebih tinggi lagi kalau seandainya ada suatu keunggulan iya, Pak Aul. daripada hasil yang diperoleh di sana. Iya, Insya Allah Pak, kita akan edukasikan, akan Iya. sampaikan juga cara proses secara Iya. lestari untuk si madu. Begitu juga Ya, cara iya, membudidayakan apis atas susi ini nanti. Iya. Jadi Pak Aul, Bang Aul, yang kayaknya dalam waktu dekat ini coba kita support pengembangan madu si susi itu. Nah, karena seperti yang kita ambil di Bose itu loh, Bang. Ya. Nah, seperti yang kita ambil di Bose itu kan dia tidak terlalu ganas, ya, tidak terlalu ganas. Dalam pohon kelapa saat itu, Pak ya? Ya, di pohon kelapa. Jelas sih. Nah, ya. Jadi di saat itu Pak Aul memang ada satu pelaku, Pak Nurias namanya. Jadi setelah kita melakukan pelatihan itu, dia juga sebelumnya sudah aktif lah nangkap madu yang berjenis mami susi itu, yang di bawah nggak kedahan tinggi. Ya. Nah, sampai sekarang dia sudah memiliki 40 sarang itu, Pak Aul. 40 lebih kurang lah, 40 sarang. Sudah diposisikan 40 sarang itu di dalam kota atau masih di alam, Pak? Masih di alam dia. Oh, artinya dia belum memiliki, hanya dia mengetahui tempat. Iya. Jadi sistem panennya dia lakukan tidak membunuh tidak membunuh si ratu begitu ya. Lebahnya. Dia terkadang dia tidak menggunakan asap, dia tidak melakukan pembunuhan terhadap kroni. Oh, artinya gini Pak ya, ketika setelah kita edukasikan aplikasikannya dalam Betul. Nah, jadi nggak tahu saya entah berapa sedang lamanya, 2 bulan, 3 bulan, dia kembali lagi sudah ada lagi, begitu. Jadi hal yang seperti itu, Bang Aul, saya rasa dengan alam menciptakannya, tinggal kita melakukan apakah bisa kita kembangkan di tempat itu, tempat yang lain, sehingga dia beradaptasi dan membuat sarang yang baru, tanpa harus memindahkannya, karena dia dekat juga dari perkampungan itu. Insya Allah bisa tuh Pak. Jadi nanti kita arahkan kelompok untuk membuat kotak-kotak Pak. Artinya kotak jebakan tidak ada frame-nya. Kotak ini setelah lebah masuk di sana nanti kita tidak sarankan untuk menumpuk di satu titik. Biarkan aja di situ. Nah, datang masanya panen nanti, jadwalnya panen nanti, ambil lakukan perawatan, biarkan dia di situ terus. Iya. Pak. Jadi yang perlu kita sediakan itu hanya kotak jebakan aja nanti Pak. Palingan kita ngarahkan kelompok nanti ke situ. Bagaimana cara memasang kotak jebakan, membuat kotak jebakan, lokasi yang cocok untuk ditempatkan kotak jebakan ini. Palingan itu yang kita insya Allah kita giring nanti kelompoknya ya rasanya. Siap Paul, siap. Jadi prinsipnya kita tinggal melakukan komunikasi dengan kelompok, dengan anggota,
Saya ingin mengangkat semangat mereka terlebih dahulu, menjadikan usaha yang mereka jalani sekarang ini sebetulnya memiliki potensi ekonomi yang sangat baik. Iya, memiliki potensi ekonomi yang baik. Dan saya rasa ketika nanti mereka akan melakukan peninjauan ke lokasi yang dibudidayakan, umpama bisa saya bawa ke tempat Pak Aul, saya rasa mereka memiliki mindset yang berbeda nantinya. Ternyata madu ini bisa dikembangkan, bisa dibudidayakan, bisa dirumahkan, dan lain sebagainya. Jadi seperti yang kita lakukan di Bose, saya rasa itu belum mengena karena mereka belum melihat perbandingan. Belum memiliki perbandingan, belum memiliki banyak referensi secara nyata dengan melakukan budidaya sendiri. Sehingga program yang kita buat terkesan tidak berkesinambung begitu, Bang Aul. Yes. Makanya dengan komunikasi dengan Falah kemarin untuk mengangkat program khusus ini, ya kita sangat mendukung. Sangat mendukung. Lanjut, Pak. Iya, itu kira-kira. Oke, siap. Seandainya ya Pak, baik Pak. Seandainya kelompok nanti ingin atau ada waktu untuk berkunjung, mungkin Iya. tak kegiatan apa aja yang jelasnya sampai ke Padang ya. Silakan mampir Pak ke tempat kami. Kita dekat dari kota. Kita cuma pinggir kota. Siap. Diagendakan atau memang ada agenda yang di luar agenda khusus lah ya. Jadi kita mampir Pak, kita dekat misalnya. Nanti kita di sini bisa ajak keliling-keliling untuk sebagai perbandingan juga ya, nambah pengalaman untuk kelompoknya. Nah, kalau untuk Lebak Kelulut, nah ini kan di mana tadi Pak Dinas Kehutanan sudah mulai mengembangkan juga Pak ya, bahkan di 3 tahun belakang ini itu sudah ada program dinas untuk membagikan stuk lebah ini ke kelompok di sana. Nah, untuk Lebak Kelulut mungkin bisa belajarnya datang mengunjungi kelompok-kelompok yang sudah ada di sana, bisa juga ke Padang. Nah, ini tergantung pilihan kelompoknya nanti mau kemana. Iya. Mungkin itu aja Pak. Siap Pak Aul, siap. Ya kita tunggu gerakan Falah ke depan, kira-kira kapan ke Skabaluan, kapan kita bisa bertemu. Programnya kira-kira Bu Falah, Bapak mungkin tidak bisa dengar tadi. Oh iya Pak, insya Allah itu tanggal 21 Pak. Dan kami juga udah meminjam ruangan yang ada di TNS Pak, yang SPTN 2 ya Pak, yang di dekat kantor. Nah, itu tanggal 21 sampai tanggal 30 kalau untuk programnya. Iya. Dan juga Pak, kami mau nanya, kan sekarang kita masih minjem ruangan ya, istilahnya itu di TNS. Nah, untuk keberlanjutan program, itu rencananya itu dipindahkan ke PKBM Pak. Itu gimana ya Pak prosesnya? PKBM di mana? Ren di PKBM yang mana Ren? Randy masuk dia? Masuk nih. Aduh, Ren. Satu layar. Pak, sehat Pak? Aduh, gimana? Aman? Aman, alhamdulillah Pak. Ren jangan terlalu sering di madu. Waduh. Nanti kena madu warga Bapak nanti Ren. Nanti habis lulus Oke Ren, lanjut. TKBM di mana Ren? Jadi kemarin sempat diskusi sama pengembangan diri gitu. Jan, internetmu Jan? Jan. Halo Val, udah suaranya
Oke, jelas, jelas, Belum, ya, jelas, ya. masih putus-putus dikit. Ya, tapi putus-putus tadi. Iya, coba ulangi lagi Bapak nggak dan bisa juga muncul video ya, jaringannya. nggak bisa muncul video Bapak. Kenapa nih ya? Iya, nggak bisa muncul video Bapak. Jelas ya, Val? Suaranya. Nggak Putus-putus, jelas. Ren. Coba diterusin Halo, aja, Val. Ren. Oh, Halo, iya, iya, Pak. Halo, Pak. iya, Jadi kemarin sempat diskusi juga sama PKBM yang ada di Padang ya, Pak. Mereka iya, selain paket ABC juga ngembangin paket pembelajaran life skill, Pak. Nah, ini aku lihat di Sikap Baluan itu ada namanya PKBM Puagaijat Toro Purima Nuaijat ya, Pak ya. iya, iya, iya. Pak. Nah, jadi iya, Pak. Jadi rencananya kami bikin kurikulum pembelajaran terkait life skill perlebahan atau budidaya lebah madu ini akan kami mergerkan, Pak, dengan PKBM ini, Pak. Artinya nanti pihak PKBM juga bisa apa ya mengedukasi masyarakat khususnya di bidang life skill masyarakat selain mereka membuka kelas paket ABC, Pak, gitu, Pak. Nah, mungkin itu untuk terkait keberlanjutan program yang ada yang kami rencanakan di PKBM, Pak. Nah, terus yang kedua, Pak, kami juga udah bicara sama KPH yang ada di Mentawai, Pak. Jadi mereka Iya. insya Allah siap apa ya menaungi program sekolah lebah madu ini, Pak, untuk keberlanjutan program. Nah, jadi nantinya memang setelah adanya pemberian edukasi ini, Pak, jadi Iya. nanti KTH dan sebagian KTH dan sebagian Karang Taruna ini akan dijadikan sebagai pengurus dari sekolah lapang sekolah lebah madu ini, Pak. Jadi nanti untuk keberlanjutan program juga akan dinaungi oleh KPH ini, Pak, gitu, Pak. Iya, iya, iya. Jadi selama ini KPH ini mengadakan sekolah lapang itu di Tua Pejat, Pak. Jadi artinya masyarakat yang apa ya, yang di luar jangkauan itu mungkin sulit ya, Pak, untuk berkegiatan di sana gitu, Pak. Iya, iya. Nah, mungkin itu terkait keberlanjutan program, Pak. Nah, mungkin ada tanggapan sendiri dari Bapak, Pak. Silakan, Pak. Ya, begini, Ren. Jadi kalau nanti gabung dengan apa namanya dengan PKBM, ini Pak Sekdes masuk dia, Oh iya, Pak. Kepala sekolahnya Enggak, ya? Pak. masuk Tadi Zoom dia. Oh udah iya. Fala kasih Ada, linknya, tapi ada. bapaknya bilang yang mewakili aja gitu, Pak. Jadi nggak masuk Zoom. Nggak masuk Zoom dia. Jadi Bapak tidak tahu yang Randy maksud PKBM-nya apakah yang dibidangi Pak Sekdes, karena beliau juga pengurus salah satu PKBM itu. Iya, Pak. Jadi bisa lebih lanjut berkomunikasi dengan beliau. Nah, Iya. bagaimana ke depan tentang keberlanjutan edukasi ini, Bapak melihatnya memang kita perlu bekerja sama. Perlu bekerja sama dengan TNS juga, dengan apa namanya kehutanan. Kita perlu. Hanya yang terpenting itu untuk progres awal kita harus lihat dulu SDM yang akan kita jadikan target. Itu dia. Seperti kelompok yang sudah kita bentuk. Itu ya. Nah, tentu kita harus lihat dulu SDM yang akan kita jadikan target, kemudian potensi yang ada. Potensi yang ada, sehingga untuk memberikan edukasi yang berkelanjutan, kita benar-benar memahami si pelaku, kondisi alam. Karena Bapak melihat pada konsep kita yang tahap pertama, ternyata masyarakat dalam pengelolaan madu secara budidaya, mereka kurang terkonek dengan konsep itu. Bukan berarti mereka tidak menerima, tetapi mungkin tinggal kita lebih memperdalam edukasinya. Tinggal kita memperdalam bagaimana bisa mereka memahami, melihat perbandingan, memiliki banyak referensi di lapangan. Seperti yang Bapak bilang dengan Pak Aul tadi, dengan Bang Aul.
Ketika nanti sudah kita bina, lalu bisa kita bawa ke tempat-tempat yang mereka di mana budidayakan madu itu, Bapak rasa dengan sendiri mereka akan memiliki pemahaman dan minat untuk bisa mengembangkan madu secara budidaya. Begitu. Bagus itu, Ren, secara edukasi dapat kita lanjutkan. Hanya yang perlu kita kaji itu dulu, mindset dari target kita bagaimana. Itu dia. Kita harus explore dulu, kira-kira dari warga atau masyarakat, kelompok yang sudah kita bina, mereka memiliki mindsetnya bagaimana. Jadi kita ikuti pola mereka dulu. Oh, kami nangkap madunya Pak begini, begana, begitu. Itu kan. Baru nanti kemudian kita perlahan-lahan berbicara seperti konsep yang dibangun oleh Bang Aul, bagaimana di sarang ini kita buat jebakan-jebakan yang ada. Itu dia kira-kira yang Bapak maksud. Sehingga dalam pemikiran mereka dengan konsep yang kita bangun ada keterhubungan. Ada keterhubungan dan warga kita bisa memahaminya. Nah, begitu kira-kira, Ren. Ya, siap Pak. Oke, lanjut Pak. Ya. Oke. Gimana, Jadi Ren? kapan kira-kira Pala Ibu tanggal berapa? tanggal 21, Pak. Itu masih perencanaan nih, Pak. Kan Ya, belum kami lihat jadwal kapalnya itu kapan gitu. Dan juga menyesuaikan ya, waktu dosen kami, Pak, gitu. Dosen kan masih ada kegiatan gitu. ya, Tapi perencanaan hari ini tanggal 21, Pak. Dan juga udah ya, meminta surat izin juga dari orang rektorat itu tanggal 21. ya, Oh, siap. berarti kami untuk keberlanjutan yang PKBM ini, Pak, itu kami ke sekretaris desanya aja ya, Pak, langsung. Iya, maksud Bapak begini, kalau yang Fala maksud itu memang PKBM yang yang diprogres oleh Pak Irsad, dia salah satu pengurusnya, gitu kira-kira. Coba banyak komunikasi dengan beliau. Tadi barusan memang Bapak suruh dia masuk ke Zoom. Dia memang itu ya, KBM itu sekolah-sekolah paket itu ya, apa tuh? Iya, sekolah paket Itu A, dia paket ya. B, paket C. Iya, berarti itu benar. Dia pelakunya, dia ketuanya itu, malah ketua sama dia. Ketua dia itu. Masih aktif sekarang ya, Pak? Aktif, ya. Oh, begitu. Iya. Udah dapat solusi itu kan, enggak susah-susah ngomong ke siapa kan, udah dengan sekdes langsung itu. Iya. Baik. Dan juga rencana kami nantinya, Pak, untuk Zoom berikutnya itu sama anggota dari Karang Taruna dan juga anggota KTH, Pak. Kalau memungkinkan mereka join di dalam Zoom ini nantinya untuk ke depannya. Soalnya dari KTH sendiri perwakilan satu pun belum ada gitu. Iya, kalau KTH kita, ya, pertama dari beberapa tempat anggota yang kita pilih itu tidak memiliki signal yang baik. Kemudian yang kedua, secara ya, dengan Zoom ini kayaknya susah juga karena tidak memiliki Android dan lain-lain. Ya, tapi kalau nanti dibuat secara bersama-sama di satu tempat di kantor desa atau di mana, mungkin bisa. Nah, dengan Karang Taruna tinggal Pala komunikasi dengan ketuanya, Bang Andi yang ganteng barusan tadi. Nah, itu selesai itu kan, selesai. Tapi dengan KTA Bapak rasa itu cukup Iya, Pak. susah juga kalau kita ajak mereka ikut Zoom. Oh, gitu ya, Pak. Oke, baiklah. Mungkin apa aja informasinya tuh kayak apa ya, Pak? Dari mulut ke mulut aja berarti yang Iya, ketuanya yang karena menyampaikan dan anggota juga KTH itu. iya, Oh, begitu, siap. iya. Kalau dengan
apa namanya dengan Karang Taruna dengan Bang Andi selesai. Beliau spesialis anu itu Zoom. Tidak tahu siapa mau tambah be. Kalau kalau sial. Itu bahasa madu tuh malah. Oh, bahasa madu ya, Pak. Saya Iya, nggak ngerti itu itu. barusan bahasa madu. Heeh. Oh iya, iya. Artinya apa tuh, Pak? Ya, apa namanya? Langsung aja bertemu dengan KTH-nya kan gitu. Oh, gitu, siap, Iya. siap. Mungkin udah di akhir acara. Gimana, Bu Rahmi, pembimbing kami? Ada yang mau disampaikan, Ibu? Bu Rahmi ya, ada. Ya. Yang waktu PPK Romawa juga, Bu Pala. Iya, 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 Oh Pak. iya, salam dengan Bu Rahmi. Kalau untuk stok yang PPK kemarin itu ada menghasilkan, Pak? Yang kemarin yang ditinggalkan. Menghasilkan. Oh, Juga Bapak sudah bentuk kelompok wanita tani, itu bahkan sekarang masih berjalan. Oh. Hanya yang apa namanya pengembangan mangrove, Bapak rasa itu sudah dilakoni oleh TNS. Jadi Bapak rasa kita tinggal support aja. Oke, siap, siap. Baik, Pak. Oke, Cuman kalau mangrove mungkin itu, Fala, coba dicari mangrove itu diolah jadi apa UMKM-nya itu kan. Seperti baik. buah mangrove itu kok bisa dijadikan sirup ya kata orang. Oh Tahu iya, juga baik, Pak. Bapak itu. Dijadikan keripik kok bisa ya. Nah, Oh itu iya, dia. baik. Itu kalau Bu Itu Rahmi itu program tuh, selesai Ren. sama beliau. Randy, program tuh, Ren. Bu Rahmi, gimana Ibu? Oh, mungkin Jadi jaringan Bu Rahmi ya. Gimana? iya, iya. Gimana, Pak? Ya, jadi kalau mangrove ya Bapak tengok ya begitulah kira-kira progresnya kalau kita lakukan budidaya langsung ya karena kita mangrove kita masih subur, masih bagus, baik. Ya, Oke, siap. Siap. Gimana, Ren? Udah ya? Bu Ana, Pak Andi. Nah, gimana? Mungkin sampai di sini dulu ya Pak acara kita dan Siap. juga kalau untuk komunikasi lebih lanjut itu lewat via WhatsApp ataupun Ya. ada teman-teman kami itu duluan yang pergi. Rencananya itu ada yang duluan Pak seperti Randy itu mengikuti PKM Talas itu di Spora Pak. Nah, mungkin mereka lebih dulu ke sana. Nah, insya Allah Iya, kalau iya. kalau bisa mereka lihat lokasi dulu yang Lebah Madu ini untuk Iya, koordinasi iya. awal, insya Allah. Kalau memungkinkan, ya katanya itu sekitar tanggal 14 mereka pergi, gitu Pak. Iya. Kalau nggak itu. Oke, mungkin itu aja ya Pak. Baik. Terima kasih Ya, Pak jadi Kades. Fala komunikasi Mhm. intensif dengan Kana. Oke, biar, baik, Bisa baik. jadi Terima Bapak kasih nanti banyak. bisa jadi Bapak nanti sharing mungkin Senin depan mungkin Bapak kita pejat lagi ada Oke. kegiatan. Jadi dengan Kana Bapak rasa Eh, beliau bisa memfasilitasi lah kalau informasi dan lain sebagainya. Intensif aja komunikasi dengan beliau. Val, Oke, ini berarti kami langsung ke Ana ke Bu Ana aja ya Pak. Oke, Iya, siap. iya. Gimana Ren? Gimana Ren? ya, jadi mungkin untuk tadi yang tanggal 14 tadi, Val, ini Mm-mm. kami bukan ke Muaras Kabeluan, tapi ke Spora Jaya ya, Oke. Val. Untuk Oke. pengabdian juga sama pengabdian, cuman mungkin yang lebih kami Ayo. apa ya bina ini produk pisang dan talas gitu, Val, bukan madu ya, Val. Oke, oke, siap. Jadi mungkin untuk kok apa ya survei awal di Muaras Kabeluan itu nanti kita reschedule ya, Val, setelah dari Spora ya. Oke, siap. Ah ya. Oke. Oke, Ibu Rahmi, Ibu. Oke.
Mungkin kita akhiri ya Pak Zoom kita. Ya, Terima kasih ya, tim baik, dan juga sama-sama. pembimbing kami. Terima kasih pada Pak Kades, Pak Karang Taruna juga. Malam mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon maaf tidak bisa tersimak dengan baik, jaringannya putus-putus. Terima kasih atas kehadirannya malam ini. Nggak apa. Iya Bu, sama-sama Ibu. Ibu besok kita bisa diskusi nggak? Jam berapa? Jam berapa? Kami besok ketemu sama dosen PLB ya Bu, sekitar Oh iya, sekitar jam basic 10-an TP ya.